Membantu perekonomian, selalu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak, saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Saya lihat pacarnya Pak RK banyak ya, mungkin saya aja yang kecelakaan, termasuk AA ya. Jadi kalau dia menepis itu, dia bilang bukan, itu bohong banget tentu. Itu bohong banget karena dia duluan yang kenal sih. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Kabut gelap ketidakpastian hingga sampai saat ini memang masih menyelimuti polemik dugaan hubungan gelap yang dijalin oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang model wanita bernama Lisa Mariana. Mengingat selama ini Lisa Mariana hanya menyuarakan suara lewat rentetan unggahan media sosial. Sontak saja, masyarakat pun dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Untuk menjawab hal itu, Lisa pun akhirnya membongkar cerita sebenarnya lewat telewicara eksklusif dengan tim Cumi-Cumi. Kepada tim Cumi-Cumi, Lisa Mariana memberi pengakuan bahwa Ridwan Kamil sendiri diduga sudah memberikan pengakuan secara implisit terhadap status sang buah hati. Hal itu terbukti dengan aksi sang mantan gubernur yang diduga selalu memberikan nafkah bulanan terhadap buah hati Lisa. Hanya saja, nafkah itu sempat terhenti dalam beberapa bulan terakhir. Lantas, mungkinkah hal itu yang menjadi alasan Lisa untuk buka suara? Serta bagaimana pula penjelasan Lisa terkait hubungannya dengan Ridwan Kamil? Membantu perekonomian, selalu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak, saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa ya gitu, jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Berarti pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai, masih menafkahi anak ini Kak, anaknya Kak Elisa? Masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Dan itu yang memutuskan Kak Lisa speak up gitu Kak? Untuk speak up, karena saya pikir kok ini begini gitu, apa karena dia ada hubungan dengan kasus KPK gitu ya, korupsi. Saya juga nggak paham. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu, dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Terkait itu ya kita belum melihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Saya kira gitu aja. Tadi dia juga bilang begitu, dia punya hitam putihnya. Bang, abang percaya saya lah, saya punya kok buktinya. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Itu nanti diperlihatkan saja ketika memang ada panggilan resmi atau ketika memang ada waktu-waktu yang memang harus diperlihatkan gitu. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa Kak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Bapak ini kan juga udah banyak dapat teguran seperti Aeril hanyut waktu anak saya umur 5 bulanan kurang lebih ya. Ya. Gitu. Ya. Terus anak keduanya juga harus lepas hijab katanya apa. Terus sekarang tersandung kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya teguran gitu kan. Saya maunya ya sudah gitu. Ini kan udah terlanjur ya. Iya. Terlanjur, makanya saya tidak minta diakui di publik, saya nggak gila panggung gitu. Tapi karena dianya lepas dari tanggung jawab, saya harus pick up, itu yang saya pikir begitu. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi Pak, karena beliau sudah membantahnya. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan.
Lebih lanjut, dalam telewicara dengan tim Cumi-Cumi, Lisa juga memberikan sinyal bahwa hubungannya dengan Ridwan Kamil selama ini diduga sudah diketahui oleh Atalia Praratya selaku istri dari Ridwan Kamil. Bahkan menurut Lisa, pihak wanita yang selama ini akrab disapa dengan nama Ibu Cinta itu diduga menawarkan sejumlah uang bernilai fantastis kepada Lisa. Dengan harapan sang model akan mengakhiri aksi buka suara dan tidak lagi menagih pertanggungjawaban kepada Ridwan Kamil. Namun ketika dimintai keterangan, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil membantah tegas adanya tawaran bernilai 2,5 miliar rupiah tersebut. Kalau memang saya di-tag sama timnya ibu, itu memang ada gitu. Itu memang adanya. Itu yang dengan sejumlah uang itu Kak ya untuk menutup mulut. Betul. Benar, Betul. Mulut, 2 kali. mulut gitu. Satu ini timnya bapak, satu timnya ibu gitu. Tapi saya disuruh dikasih 2,5 M, tapi saya disuruh tutup mulut dan bilang ke media bahwasanya saya hanya halusinasi. Oh, dan itu ada Kakak memegang buktinya Kak? Apanya? Ada. Pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil, siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun. Itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax Mas. Itu hoax Mas. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Atalia, Ibu Cinta, istri dari Pak Ridwan Kamil. Saya mempertanyakan, Teteh, ini benar nggak? Ada orang yang menchat Lisa di WhatsApp, settingannya seperti ini gitu loh, artinya menawarkan duit 500, lalu nanti setelah Lisa melakukan klarifikasi akan diberikan lagi 2 miliar gitu loh. Itu saya sudah tanyakan dan sudah dikonfirmasi sama Ibu Atalia, Ibu RK itu bukan dari pihaknya RK. Nah, maka kan di sini saya melihat mungkin ada orang-orang yang ingin melakukan upaya-upaya penipuan atau menggiring opini publik untuk menjatuhkan Pak Ridwan Kamil sendiri gitu. Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoax. Tidak ada. Sumbernya tidak jelas. Dari mana asalnya? Siapa pelakunya juga tidak ada. Sementara itu, belakangan juga tersebar luas sebuah potongan rekaman suara yang diduga berisi percakapan antara Lisa dan Ridwan Kamil. Namun, ketika tim Cumi-Cumi mengkonfrontir hal itu, Lisa mengaku jika rekaman itu hanyalah rekayasa hasil kecerdasan buatan. Ini juga beredar soal rekaman percakapan Kak Lisa dengan Pak RK yang diduga ada yang bilang ini beneran, ada yang bilang ini AI juga. Seperti apa Kak? Itu AI. Saya nggak tahu yang sebarluaskan siapa itu AI, nggak ada itu. Pengakuan mengejutkan Lisa Mariana kepada tim Cumi-Cumi tak berhenti sampai di situ saja. Karena dalam kesempatan yang sama, Lisa sempat pula memberikan tanggapan terhadap kemunculan Ayu Aulia yang kini begitu vokal menyuarakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Lisa membeberkan bahwa di balik aksi Ayu membela Ridwan Kamil, diduga terdapat sokongan dana yang mengalir deras ke pundi-pundi pendapatan sang selebritis. Dan selain itu, Lisa pun kembali menegaskan tudingannya jika Ayu diduga menjalani hubungan spesial dengan sang mantan gubernur Jawa Barat. Sungguh mengejutkan pengakuan Lisa. Lantas, bagaimana dengan persahabatan mereka? Benarkah sebelum kasus ini menuai sorotan mata, Ayu dan Lisa pernah menjalin persahabatan erat? Betul, teman. Saya sebelum viral ini sudah meminta tolong kepada dia gitu, karena saya udah nggak tahu nih ajudannya hanya merit aja gitu kan, nggak respon saya minta tolong pas sudah viral apa dia berkeluar di sosmed. Tadinya dia nggak mau bantu gitu ya. Saya nggak mau lagi berhubungan sama dia. Satu, dia bukan membantu, dia itu sebenarnya ikut-ikutan waktu bapak suruh saya gugurkan anak saya. Dia ikut-ikutan, dia tuh nggak disuruh, saya tahu gitu. Memang dia ikut-ikutan aja, mungkin dibayar kali ya. Saya nggak perlu cari panggung, saya udah enak hidup tenang-tenang, nggak perlu ada wartawan-wartawan. Kan dari kemarin juga kalian tahu
Emang saya buat apa dari kemarin, nggak ada kan? Ini karena murni ada di situ tuh tertulis 4 orang mengintimidasi sampai ibunya stroke lah, inilah itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Harusnya dia dong yang preskon, bukan saya. Coba, saya tanya kepada kalian, benar gak? Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Dia dong, bukan saya. Tapi dia gak mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap. Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong, kalau berani. Kalau memang benar, semua itu by data. Gitu aja sih. Terima kasih. Pokoknya kalian bisa menilai lah ya. Itu nggak mungkin dia semembela itu kalau misalkan nggak dibayar atau memang ada hubungan. Makanya kan saya patahkan di sini. Saya bilang dia juga ada hubungan. Saya lihat pacar PRK banyak ya. Mungkin saya aja yang kecelakaan, termasuk AA ya. Jadi kalau dia menepis itu, dia bilang bukan, itu bohong banget tentu. Itu bohong banget karena dia duluan yang kenal sih. Ya itu, ya dia kan ngomong itu pendapat dia. Tapi kita sendiri sudah membantah itu. Jadi kita nggak perlu memperpanjang lagi karena kan namanya pendapat. Ya kita tinggal buktikan saja, kira-kira begitu. Aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu. Jadi kayak nggak masuk di akal aja sih menurut. Oh iya, karena dia jadi tim bapak. Oh, Dia DM teman-teman saya untuk jadi tim bapak yang nantinya katanya dibayar, katanya gitu. oke. Tapi saya nggak percaya mulut dia ya, karena dia emang manusia manipulatif sih gitu. Dan saya nggak mau, nggak kenal dia tuh kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa dia urusin hidup saya, urusin aja hutang-hutangnya gitu kan. Banyak banget itu di luaran. Terlepas dari pengakuan mengejutkan Lisa Mariana kepada tim Cumi-Cumi, pihak Ridwan Kamil nampaknya tidak diam begitu saja dan akan segera menanggapi kisruh berkepanjangan ini. Pasalnya, dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada tanggal 4 April kemarin, Muslim Jaya Butar-Butar selaku kuasa hukum Ridwan Kamil menyatakan jika pihaknya siap mengambil jalur hukum, termasuk menyuarakan kesiapannya untuk menjalani tes DNA terhadap buah hati Lisa Mariana. Hanya saja, semua itu harus dilakukan dalam payung hukum agar memiliki keputusan hukum yang mengikat. Lantas, seperti apa Lisa Mariana menanggapi itu semua? Serta bagaimanakah pula penjelasan Muslim Jaya Butar-Butar terkait hal itu? Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Saya sedang menunggu banget. Tapi dari pihak sananya belum. Jadi kalau misalkan ada statement yang bilang saya mengulur tes DNA itu bohong. Enggak. Nah, ketika sampai pada titik dua-duanya mau melakukan tes DNA, apa yang terjadi secara implisit? Yang sekaligus secara eksplisit. Nah, secara implisit adalah yang terjadi adalah sebenarnya mereka sudah melakukan hubungan. Begitu. Kalau dua-duanya, ayo tes DNA, tes DNA, itu artinya sudah terjadi hubungan yang biasa disebut sebagai hubungan orang dewasa. Itu sudah terjadi ini, hubungan seksual secara orang dewasa. Tinggal menentukan
anak siapa ini? Apakah benar ini adalah anak kandung atau ini adalah anak orang lain begitu. Tapi dengan kedua-duanya mau melakukan tes DNA, itu artinya dua-duanya sudah paham bahwasanya dengan maunya tes DNA berarti memang faktanya sudah terjadi hubungan antar keduanya. Tinggal apakah ini benihnya saya, apakah benih ini orang lain, kan begitu bahasa yang akan melakukan tes DNA. Ada harapan di situ dalam tes DNA. Satu sisi si pihak wanitanya harapannya adalah ini benar anaknya Ridwan Kamil. Di sisi lain Ridwan Kamil mungkin berharap kepastian bahwasanya bisa jadi ini bukan anaknya dia, sehingga dia lepas dari segala tuntutan-tuntutan pengakuan anak, memberi nafkah anak atau segala hal yang terkait dengan anak. Tes DNA hanya salah satu bukti ilmiah yang tentu wajib didukung bukti-bukti lain, saksi dan dokumen lainnya. 5. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak menahan diri dari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi serta menghormati upaya-upaya penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. Nah, mengenai tes DNA tapi hanya si ibu dan anaknya saja, sementara yang lakinya kemudian tidak ada atau nanti diwakilkan dengan tidak muncul, yaitu namanya sebenarnya bukan tes DNA yang baik, karena tes DNA itu harus para pihak ada untuk membuktikan hasil tesnya adalah valid, akurat. Jadi si laki-lakinya harus ada dengan apa yang diambil, kemudian si perempuannya juga harus ada dengan apa yang diambil, dan anaknya juga harus ada apa yang diambil untuk diuji. Dari tiga individu ini, istri, ibunya, lakinya, kemudian anaknya. Nah, apakah betul anak ini adalah hasil dari di antara keduanya, hubungan keduanya? Kalau tes DNA hasilnya positif, memang adalah ada DNA-nya, berarti sudah bisa disebut sebagai ini adalah anak kandung. Tapi kalau hasilnya adalah negatif, bahwasanya ini bukan anaknya, berarti memang bukan benihnya dari si lakinya, begitu. Jadi itu dia. Nah, tes DNA yang baik itu harus semuanya ada, hadir untuk membuat validitas namanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.